easy go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat semua, kembali lagi bersama Guru Madrasah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian masih tetap semangat dalam belajar. Baiklah sahabat, pada video kali ini kita akan membahas materi tema 9 subtema 3 tentang pelestarian kekayaan alam yang ada di Indonesia. Simak dan perhatikan video ini dengan baik agar kalian dapat memahaminya, dan nanti di akhir video ini akan ada soal-soal yang terkait dengan materi yang telah kalian tonton. Selamat menyaksikan dan semoga sukses. Indonesia adalah negara yang sangat kaya dengan berbagai sumber daya alam yang dimilikinya. Namun, jika tidak dijaga dengan baik, maka akan berakibat terjadinya kerusakan lingkungan. Hewan dan tumbuhan akan menjadi langka, bahkan akan punah jika pemanfaatannya tidak dilakukan secara seimbang dan baik. Oleh karena itu, kita wajib berusaha untuk melestarikan sumber daya alam yang ada di negara kita ini. Selain itu, kita juga harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berdoa agar usaha pelestarian sumber daya alam sesuai dengan harapan kita semua. Manusia memanfaatkan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya itu seringkali menyebabkan kerusakan lingkungan. Manusia memanfaatkan sumber daya alam, baik biotik atau abiotik. Sumber daya alam biotik adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk-makhluk hidup seperti hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme. Sementara sumber daya alam abiotik adalah sumber daya alam yang berasal dari benda-benda yang tidak hidup seperti minyak bumi, gas alam, air, tanah, dan berbagai jenis logam. Ada dua jenis hewan yang dimanfaatkan oleh manusia, yaitu hewan yang dapat dipelihara dan hewan liar yang biasa hidup bebas di hutan. Manusia membudidayakan ayam, kambing, sapi, ikan, dan beberapa jenis hewan lainnya untuk dikonsumsi dan dimanfaatkan tenaganya. Hewan liar yang hidup di hutan seringkali diburu oleh manusia. Ada yang diburu untuk diambil kulitnya, bulunya, atau bagian tubuh lainnya untuk dijadikan hiasan. Perburuan hewan liar ini, jika tidak dikendalikan dengan baik, dapat menyebabkan penurunan populasi hewan tersebut secara drastis. Dan jika hal ini dibiarkan, hewan-hewan tersebut terancam menjadi langka, bahkan akan punah. Manusia memanfaatkan hampir semua jenis tumbuhan sebagai sumber bahan makanan, obat-obatan, atau peralatan rumah tangga, seperti padi, sayuran, dan buah-buahan untuk dikonsumsi, jahe, kunyit,
ginseng, dan tumbuhan obat lainnya untuk diolah dan dikonsumsi sebagai obat atau jamu. Pohon jati dan pohon cendana memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi karena tekstur kayu yang bagus pada pohon jati dan aroma yang khas pada pohon cendana, sehingga tumbuh-tumbuhan ini banyak diburu oleh para pengusaha properti. Manusia juga memanfaatkan sumber daya alam abiotik yang berguna untuk berbagai keperluan, seperti memasak, menghidupkan mesin-mesin, sebagai perhiasan, bahan-bahan industri, dan lain sebagainya. Salah satu sumber daya alam yang menjadi sumber energi bagi manusia dan makhluk hidup lainnya adalah air. Semua makhluk hidup pasti memerlukan air. Tanpa air, maka tidak akan ada kehidupan di bumi. Persediaan air bersih akan berkurang jika tidak ada cadangan air tanah yang banyak. Berikut tindakan-tindakan yang dapat mengurangi krisis air bersih, yaitu caranya dengan menghemat penggunaan air, membuat lubang atau sumur resapan air atau dikenal dengan biopori, menanam pohon, membuat kolam tadah penampungan air hujan, dan sebagainya. Usaha-usaha untuk melestarikan sumber daya alam antara lain menghemat energi, menghemat air, menggunakan energi alternatif, reboisasi, tidak menebang hutan sembarangan, tidak membuang sampah sembarangan, mensosialisasikan kegiatan-kegiatan penghijauan, dan taat, patuh terhadap kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan lingkungan alam. Baiklah sahabat, demikian video pembelajaran kali ini. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Silahkan kalian persiapkan alat-alat tulis kalian dan jawab pertanyaan-pertanyaan pada video berikut ini. Semoga kalian semua sukses dan berhasil dalam belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.